Kesadaran diri yang terpasung. Ruh yang diturunkan dari alam ketinggian menuju alam kerendahan terhijab oleh padatnya sifat kebendaan jasad yang melalaikan asal muasal kejadian. Pancaran cahaya nur ilahi yang meliputi segala sesuatu menjadi kenyataan tunggal keakuan ego diri dan seakan nyata dalam pengakuan adanya. Tetapi pengakuan adanya diri ini hanyalah sebuah prasangka dari kesadaran yang terhijab. Bayangan diri jasad yang menyata ada seolah merasa berada dalam kebenaran hakiki. Saat diri ini memandang keluar, diri terpedaya dengan sesaknya pancaran cahaya yang menyilaukan, dan penglihatan mata terpedaya oleh banyaknya bayangan ketinggalan. Saat diri ini memandang ke dalam, pandangan diri linglung dalam kesendirian di hamparan luas yang kosong tanpa batas. Diri yang terhijab merasa tersanjung dan bangga dengan kenyataan wujud khayalannya, dan menambah semakin jauh kebingungan akal dalam pencarian. Namun sesaat bila diri ini tersadar dalam renungan yang tercerahkan, ternyata diri ini hanyalah bagaikan kenyataan wujud di dalam ketiadaan. Adanya wujud diri jasad hanyalah sebuah pengakuan hayal belaka. Kesadaran diri sejati terpasung dalam prasangka angannya sendiri yang menyangka bahwa dia ada dan nyata dalam wujud ketunggalan egonya dalam kerangka jasad. Perjalanan diri hayali untuk menuju kepada kesadaran hakiki hanyalah dengan cara menanggalkan semua atribut pengakuan adanya wujud ego jasad itu sendiri. Karena bila diri ini masih menyadari hal ihwal keakuan wujud yang ada pada dirinya, dan bersamaan dengan itu pula berdiri di atas kebenaran al-haq, maka tiada beda diri ini dengan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tiada jalan lain nafikan wujudnya diri dan isbatkan wujud hakikinya diri. Kemudian nafikan wujud hakikinya diri dan isbatkan rasa sejatinya diri. Karena pengakuan adanya wujud hayali diri, itulah hijab yang menutupi antara al-haq dan kesejatian diri. Bila kesadaran sejati jiwa ini sudah lepas dari kungkungan jasad yang penuh dengan ikatan hawa nafsu, maka terbebaslah jiwa ini berdiri dengan kesadaran dan kemurnian cahaya nuraninya. Jiwa yang suci akan tersinari oleh Nur Muhammad atau Ruh Kudus, atau yang dikatakan banyak orang adalah guru sejati. Maka dengan peleburan fana jiwa kepada nur tersebutlah jiwa ini akan mendapatkan limpahan karunia, petunjuk, penurunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan liputan Nur Muhammad jualah yang akan mengantarkan rasa kesadaran hidupnya jiwa ini menuju kehadirat singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai diri yang tenggelam dalam pencarian, bila engkau hendak menemuiku, temuilah aku dalam kesendirianmu. Jumpailah aku dengan si rasamu dalam ketiadaan pengakuanmu. Tinggalkanlah prasangka adanya dirimu, datanglah kepadaku. Karena bila dirimu merasa ada, maka aku tiada dalam rasa sirmu. Tapi bila dirimu engkau tiadakan, maka akulah yang ada di dalam rasa sirmu. Karena tiada mungkin ada sesuatu di sampingku selain hanya aku. Bila segala pengakuan egomu telah binasa, maka yang ada hanyalah aku. Karena sesungguhnya aku berada di balik ketiadaan pengakuanmu. Tiada lagi prasangka. Kini engkau ada di dalam kegaiban zatku, dan aku ada meliputi di dalam rasa kesadaran sirmu. Engkau kini telah lebur bersamaku. Inilah jalan kesempurnaan. Karena kini engkau telah menyadari bahwa engkau sesungguhnya tiada, dan yang sesungguhnya ada hanyalah perwujudan limpahan nur cahayaku yang menyata adanya. Maka dengan nurku engkau berafal, dengan nurku engkau berasma, dengan nurku engkau bersifat, dan dengan nurku engkau berzat. Dengan nurku pula engkau menyata adanya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesadaran adanya diri dari wujud limpahan cahayaku yang menyata,
Itulah yang dikatakan kenyataan kesadaran diri sebagai hamba. Pengakuan diri hamba yang lemah dalam ketiadaan adalah jalan penyerahan dan pendekatan yang mengundang limpahan cahaya karunia kasih sayang. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pahamilah wahai diri, fanakan jasadmu, kembalilah kepada kesadaran wujud hakikimu, yaitu kesadaran wujud jiwamu. Rasakanlah bahwa yang sesungguhnya hidup adalah jiwa, bukan jasadmu. Kemudian masuklah ke dalam wujud hakikimu dengan rasamu, dan kini yang tinggal ada pada dirimu hanyalah rasa hidup, rasa melihat dan rasa mendengar. Wujud jasadmu dan wujud jiwamu kini gaib, yang ada hanya rasa di alam hampa. Diamlah dan rasakanlah dalam sirmu bahwa semua sifat yang ada pada rasamu hakikatnya hanya pancaran sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ruhnya yang ditiupkan. Diamlah dan dengarkanlah kalam ilahi dalam sir menyapa. Diamlah dan rasakanlah, kini tiadakan adanya rasamu, kembalikan semua kepadanya, dan yang ada kini hanya Dia, yang ada meliputi rasa itu sendiri. Rasamu kini telah lebur atau fana di dalam liputan kuasanya. Maujud kembali kepada wujud, wujud kembali kepada rasa, rasa kembali kepada sir. Di dalam sir ada aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanakan jasad kembali pada jiwa atau hati, fanakan jiwa kembali pada ruh, fanakan ruh kembali pada sir. Di dalam sir ada aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala.